Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proses pembelajaran daring mata pelajaran akhlak tasawuf kelas 12. Pertama yaitu diawali dengan salam. Kemudian menyapa anak-anak dan menanyai kabar mereka. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu pada hari tersebut membahas tentang tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Lalu mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah. Setelah itu saya persilahkan peserta didik untuk absen dengan menyebut nama dan nomor absen terlebih dahulu. Setelah itu, saya memberikan waktu kepada peserta didik dan mengirimkan materi pembelajaran untuk mereka baca dan mereka cermati. Materi pembelajaran akhlak tasawuf bab 1 tentang tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Dimulai dari pengertian, nama lain tasawuf amali, lalu ruang lingkup tasawuf amali yang terdiri dari syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kemudian tokoh-tokoh tasawuf amali, lalu ajaran-ajaran dalam tasawuf amali. Yang selanjutnya yaitu tentang tasawuf falsafi. Pengertian, dari pengertian tasawuf falsafi, lalu tokoh-tokoh tasawuf falsafi, dan ajaran-ajaran dalam tasawuf falsafi. Setelah waktunya selesai untuk dibaca dan dicermati oleh peserta didik, saya persilahkan mereka untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang membingungkan mereka. Ada pertanyaan pertama dari peserta didik. Kemudian saya menjawabnya. Tasawuf ya, seseorang itu tidak semudah itu untuk menjalankan tasawuf. Karena apa? Tasawuf. Karena apa? Seseorang itu butuh seadanya guru atau mursyid dalam menjalankan perilaku sebagaimana orang-orang sufi ya. Nah, untuk menjadi seorang sufi, dia itu harus melaksanakan syariat Islam dengan baik, dengan sungguh-sungguh, untuk mencapai derajat yang bisa mulia gitu ya. Nah, seseorang biasanya untuk mencapai derajat sufi, dia itu sebelumnya mempelajari dengan ilmu fikih, ilmu syariat Islam gitu ya. Terus hadis, ilmu tauhid, terus ilmu kalam, dan lain-lainnya. Nah, untuk mencapai derajat pada sufi, itu perlu adanya guru dan ilmu. Nah, bagaimana diri kita sudah bisa menjalankan, apakah kita sudah bisa menjalankan yang namanya tasawuf itu? Mungkin sedikit sudah ya. Kayak seperti berzikir biasa, wirid dan zikir seperti biasa itu. Cuman itu belum dikatakan sebagai kayak tasawuf karena ini tingkatannya beda. Sedangkan seseorang yang berzikir wirid seperti biasa dalam sholat gitu ya, setelah sholat memang dia berzikir. Tasawuf juga iya, tasawuf seperti tasawuf amali ini. Tasawuf amali kan melalui wirid dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai ridhonya. Tapi berbeda dengan wirid zikir yang kita biasa gunakan itu. Tasawuf ini capainya derajatnya ini tinggi. Seseorang yang bisa mencapai derajat tasawuf atau sufi itu bisa disebut bisa dikatakan sebagai wali gitu ya. Jadi ada perbedaan, ada bedanya.
Karena seseorang yang wirid dan zikir itu bisa juga dari buku atau tanpa guru, berbeda dengan tasawuf. Dia itu nyambung, ilmunya itu sambung. Untuk kita sebagai orang awam mungkin sulit ya untuk melaksanakan praktik tasawuf seperti itu. Tetapi setidaknya dalam kehidupan kita itu banyak untuk menjalankan syariat Islam dengan baik, memperbaiki syariat Islam. Kemudian senantiasa berguru pada orang yang memiliki ilmu. Selanjutnya senantiasa melanggengkan atau istiqomah senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghindari perilaku yang buruk, perilaku maksiat atau perilaku tercela lain. Setelah itu, saya menanyakan lagi kepada peserta didik jika ada yang ingin ditanyakan. Lalu masih ada pertanyaan dari salah satu peserta didik, dan saya pun menjawabnya. Laila bertanya, apakah kita bisa mengetahui seseorang itu memiliki ilmu tasawuf atau seseorang itu merupakan seorang wali? Bisa saja yang pertama kita mengetahui dari orang lain seseorang yang orang soleh atau orang yang mulia. Tetapi di sisi lain secara batiniah kita melihat tidak bisa. Karena apa? Orang yang bisa mengetahui itu wali atau bukan itu dari orang yang memiliki derajat wali juga. Seumpama kayak A ini seorang wali, yang B itu seorang wali. Nah, A ini seseorang yang mulia, seseorang yang sufi atau orang yang seseorang wali itu, dia tidak mengatakan bahwa dirinya itu wali. Karena apa? Dia itu soleh. Orang yang benar-benar wali itu tidak mengatakan dirinya itu wali, dirinya itu mulia. Jadi kita mengetahuinya itu dari orang lain yang soleh. Seseorang antara dua orang wali itu bisa mengetahui karena apa? Mereka itu memiliki derajat udah kasyaf gitu ya. Mereka itu sudah mengetahui, batiniahnya itu sudah terbuka, hijabnya sudah terbuka, hijabnya itu sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk secara batiniah kita itu tidak bisa karena kita orang awam, berbeda dengan orang yang memiliki ilmu di dalamnya gitu. Gitu ya. Setelah itu, setelah proses tanya jawab, kemudian saya yang bertanya kepada salah satu peserta didik untuk mengetahui sebagaimana atau seberapa jauh pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Kemudian setelah itu saya menyimpulkan materi pembelajaran pada hari tersebut. Lalu karena waktu sudah mau hampir habis, saya cukupkan pembelajaran pada waktu tersebut yang diakhiri dengan hamdalah dan salam.